aku super excited karena hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Dan Amin. kita mau sama-sama naikkan pujian syukur kita atas semua yang udah dia buat, atas semua yang sudah dia kerjakan dalam hidup kita. So come on, sekarang take your time, find your comfort position. Kita mau sama-sama mulai ibadah ini dan aku akan pimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk hari Minggu. Kami boleh sama-sama datang ke hadirat Engkau untuk beribadah. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin jalannya ibadah hari ini. Engkau yang memimpin teman-teman kami yang berada di rumah Tuhan. Biarlah kami juga boleh sama-sama merasakan Engkau ketika kami di rumah Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, kita mau lebih sungguh lagi, kita mau alami Dia hari ini. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku.
di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Kaulah segalanya, Oh, hanya Kau di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selamanya, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa menyaksikan ibadah kami saat ini, itu semua karena anugerah-Mu buat setiap kami, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang membukakan pikiran hati kami, supaya setiap firman yang ditabur itu yang boleh bertumbuh dan boleh kami sama-sama renungkan siang dan malam, jadi menjadikan kami menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Makasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur. Amin. Shalom buat semua penyaksi ibadah hari ini ataupun besok ataupun hari-hari berikutnya ya. Kalau online kita selalu punya keleluasaan untuk bisa menonton ibadah kapan saja. Oke, saya harap kita sama-sama sehat, sama-sama luar biasa. Kalau karena preach kemarin, Indra bilang kalau ditanya apa kabar, ketik di live chat ya, luar biasa, yes gitu. Oke, kembali bersama Korean di sini. Hari ini kita mau sama-sama masuk ke tema kita yang baru. Kalau kemarin kita sudah belajar sama-sama tentang ada apa dengan cinta. It's all about love. Jadi bagaimana kita punya hubungan sama Tuhan, bagaimana kita menjalin hubungan sama keluarga, gimana caranya kita membangun hubungan dengan orang lain ataupun dengan diri kita sendiri. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang sangat praktikal, sangat praktis. Bulan ini kita akan bahas tema underrated. Nah, kalau teman-teman sering main game, pasti suka ada beberapa karakter di game itu yang sebenarnya bagus, tapi jarang dipakai orang karena orang nggak tahu potensi sebenarnya dari si karakter itu. Memang dari kata bahasa Inggrisnya underrated berbicara tentang bagaimana seseorang memandang pribadi lain atau sesuatu kurang daripada kemampuan dia yang sesungguhnya. Nah, jadi bulan ini kita mau sama-sama belajar bahwa banyak sekali anak muda yang mengkhawatirkan dalam arti minder, kemudian gak peduli tentang visi, tujuan hidup, panggilan hidup, potensi hidup, talenta, apapun itu yang berkaitan tentang bagaimana kita akan menjalani hidup di masa depan. Dan ini bukan penyakit baru, tapi penyakit yang sudah lama. Karena zaman dulu gue SMA selalu ya kalau nanya ke teman-teman,
Bro atau sis, kayaknya zaman dulu belum bro sama sis ya. Nanti kuliah mau apa? Gue mah nggak tahu. Kayaknya TI. Nah, zaman dulu kan orang pikir TI atau teknik industri itu sebagai SMA kelas 13. Karena seperti yang lu pelajarin itu general banget gitu. Padahal sebenarnya enggak juga. Atau mungkin orang bilang, gue mau kayaknya mau manajemen aja. Bukan berarti orang yang ambil teknik industri atau ambil yang manajemen itu orang yang nggak punya tujuan hidup atau panggilan hidupnya di sana gitu. Tapi banyak orang entah kenapa karena mereka nggak tahu mereka mau ambil apa, mereka nggak tahu mereka mau jadi apa, mereka nggak tahu mereka passionnya di sana atau enggak, mereka banyak yang ngambil itu. Oke? Nah jadi sama-sama kita mau belajar tentang seputar itu ya. Jadi apapun concern kalian saat ini, mau visi, tujuan hidup, panggilan hidup, potensi dan talenta, itu gimana kalian aja. Kalian concern lagi kemana, kalian bisa relate ke sana. Oke. Nah, kita mau sama-sama dulu buka di ayat kita di Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Ini ayat yang sangat familiar sekali buat kita semua. Ini bicara tentang garam dan terang dunia. Saya coba bacakan buat kita semua. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah teman-teman, ketika kita udah sama-sama ikut Tuhan, maka seharusnya kita menyadari bahwa ada identitas baru yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tuhan berkata kepada setiap murid-muridnya setelah Tuhan Yesus khotbah di atas gunung. Tuhan Yesus bilang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Tuhan gak bilang, jadilah garam dunia. Tuhan gak bilang, jadilah terang dunia. Tapi dia bilang, kamu. Nah artinya di sini ada suatu identitas yang tiba-tiba kita dapat ketika kita mau ngikut Tuhan. Gitu. Maka akan jadi suatu pertanyaan adalah ketika kita mengaku kita percaya Tuhan, kita mau ikut Tuhan, tapi kita gak jadi terang, kita gak jadi garam. Di ayat yang kita sudah baca, banyak sekali orang-orang yang cenderung menutupi terangnya atau berusaha untuk tidak mengasinkan sekitarnya. Nah, kenapa mereka sering begitu? Karena mereka mungkin ragu, mereka mungkin bahkan nggak tahu sebenarnya mereka itu jadi terang atau jadi garam di bagian yang mana di dalam hidup mereka. Oke, jadi banyak sekali orang yang nggak tahu purpose atau bahkan nggak sadar lagi sama identitas hidupnya. Mereka lebih banyak atau kita lebih banyak menjadi Kristen yang istilah orang Kristen anak cucu ya gitu. Jadi begitu lahir karena bapak gua Kristen, mama gua Kristen, berarti gua Kristen. Ya, something that we get but we don't earn it gitu. Bukan berarti ketika kita percaya Tuhan kita dengan segenap kekuatan kita ya. Ada anugerah Tuhan juga di situ. Tapi yang dimaksud adalah kalau kita lihat orang-orang misalnya yang berjuang untuk akhirnya dia bisa menjadi seorang Kristen sejati, maka dia penuh tantangan, penuh perjuangan, sampai dia akhirnya mengerti betul identitas dia bahwa dia adalah garam dan terang dunia. Nah, kita yang saat ini hidup sudah lama menjadi seorang Kristen misalnya. Nah, apakah kita benar-benar sadar bahwa itulah identitas kita, bahwa kita perlu peran, bahwa kita perlu tujuan hidup untuk kita bisa memberkati orang di luar sana? Oke. Ada orang suka bilang, udahlah hidup mah let it flow. Ada orang bilang enjoy aja gitu. Nah, sebenarnya orang itu pengen bicara bahwa hidup tuh jangan dibawa stres. Benar nggak? Tapi bukan berarti kita jadi nggak punya tujuan hidup. Karena ketika kita punya tujuan hidup, maka kita nggak buang waktu. Kita mengarahkan hidup pada sesuatu yang lebih penting gitu. Bukan lagi pada hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting buat hidup kita. Ada orang yang bisa istilahin, kita tuh sebenarnya panggilannya menjadi seorang perenang tapi latihannya jadi pemain basket terus gitu ya. Jadi kan sayang mubazir waktu. Bukan berarti kita harus stres terus ya mikirin tujuan hidup, tapi perlu ada rileksnya, tapi kita perlu concern ke sana.
So, hari ini kita mau sama-sama bahas tema yang menarik, lockdown, look up. Oke? Lockdown, look up. Nah, teman-teman, kalau kita ingat Maret 2020 kayaknya awal mula nih si COVID mulai melanda Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, kan Maret udah 2021 cuy. Udah 1 tahun, kita udah ngapain aja sih? Apakah kita menghabiskan 1 tahun kita selama ini melakukan rutinitas kita? Nah, Korean percaya bahwa ketika kita di lockdown, bukan berarti kita beneran tidak melakukan sesuatu yang baru. Kita bukan berarti tidak melakukan improvisasi dalam kehidupan kita. Oke? Memang kita harus jaga jarak, kita harus banyak di rumah, tapi Koko percaya bahwa ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mengimprove diri. Sekarang bayangkan teman-teman, ketika Koko suka tanya anak ABG deh khususnya. Kamu mikirin gak sih waktu kamu SMA sekarang, ilmu yang diberikan di sekolah kayak susah paham, terus gampang lupa, benar gak? Terus kebayang gak kalau kuliah materinya makin sulit. Nah, kamu punya gak bekal ilmu yang cukup buat kuliah? Terus kerja, kualifikasi apa yang kamu punya ketika kamu di masa-masa kamu mempersiapkan talent kamu atau skill kamu selama corona itu susah. Artinya kita perlu improve diri, kita perlu look up, improve gitu ya. Nah, bicara tentang tujuan hidup, kalau waktu kecil kayaknya kalau ditanya kamu mau jadi apa, pasti anak-anak jawab mau jadi arsitek, mau jadi dokter, mau jadi polisi. Semoga ada yang jadi pendeta ya. Nah, tapi ketika kita semakin dewasa, maka ada banyak pertimbangan yang membuat kita akhirnya ragu untuk expose apa yang jadi keinginan kita di masa depan. Benar nggak? Kita jadi ragu, benar nggak ya gue jadi arsitek, benar nggak ya gue jadi dokter, benar nggak? Karena kita mulai dewasa, kita mulai berpikir realistis nggak? Gitu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang pengen tahu secara khusus, gue tuh sebenarnya tujuan hidupnya apa sih? Nah, gue kebetulan punya satu buku yang menarik. Ya, ini dibuat sama Rick Warren ya. Kalau unboxing ditutup pakai tangan gitu ya. Judulnya Untuk Apa Aku Ada di Dunia Ini gitu ya. Kalau kemarin Ada Apa Dengan Cinta AADC, ini kayaknya Untuk Apa Aku Ada UAAA. Nah, sebenarnya teman-teman kalau kalian mau beli lumayan rekomen ya. Kalau kalian buka di bab 1-nya, Untuk Apa Aku Ada di Dunia Ini, maka kalian menemukan bab 1-nya sangat menarik. Nih gue buka dulu. Oke. Maka judul bab 1-nya adalah Segala Sesuatu Diawali oleh Tuhan. Nah, menarik sekali teman-teman, karena ketika kita mau tahu tujuan hidup kita, harusnya kita bertanya sama yang nyiptain kita. Karena yang nyiptain kita itu adalah pribadi yang paling tahu kita harusnya menjadi apa. Benar nggak? Kalau seorang pembuat boneka bikin boneka perempuan, berarti ditujukan untuk perempuan misalnya. Atau bikin boneka puppet berarti untuk pentas sebagainya gitu ya. Maka ada tujuan yang pasti diciptakan, yang diberikan pada pencipta, pada kita yang diciptakan. Jadi teman-teman, kalau orang motivator bilang temukan di dalam dirimu gitu ya. Kalau secara Kristen kita harusnya belajar bahwa kita berbeda, kita harus tanya Tuhan. Nah, Mazmur 139 ayat yang ke-16, Tuhan bilang gini, firman Tuhan berkata, matamu, mata Tuhan, melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, artinya apa teman-teman? Bahkan sebelum kita dijadikan, Tuhan udah punya tujuan hidup itu. Nah, seberapa banyak kita yang berdoa dengan serius, Tuhan, aku teh sebenarnya tujuan hidupnya apa sih? Sebenarnya panggilan hidup aku apa sih? Gitu. Nah, kita berkata bahwa mungkin sebenarnya kamu tidak berdoa dan meminta lebih sungguh-sungguh di dalam aku. Makanya aku gak berikan itu. Kok tapi aku udah bertanya selama bertahun-tahun ya. Koko juga mengalami
sebenarnya tujuan hidup Koko tuh mau jadi apa sih? Bertahun-tahun berdoa tapi kayaknya jawabannya kayak belum muncul gitu ya. Tapi kita mau sama-sama percaya bahwa janji Tuhan atau jawaban Tuhan pasti akan diberikan. Kapan? Itu gimana Tuhan sebenarnya. Tapi bukan berarti kita jadi diam, udah nunggu aja Tuhan ngasih tahu, nggak gitu ya. Tapi kita harus aktif untuk melakukan atau berdoa, tanya sama Tuhan. Memang panggilan hidup itu harus dikejar, tapi nggak bisa dipaksa. Nanti tiba-tiba ujuk-ujuk nongol aja gitu. Koko dulu panggilannya sebagai pengajar itu sebenarnya SMP udah muncul. Koko nggak sadar aja gitu ya. Kalau kumpul belajar gitu ya. Orang bilang kan yang lain main gitu ya. Nah kalau Koko biasanya jadi orang yang nalurinya selalu ngajar gitu ya. Ngajarin orang. Padahal sebenarnya nilai jelek-jelek aja gitu ya. Dulu Koko ngajarin matematika tapi matematikanya selalu di bawah 6 gitu. Menarik gitu ya. Tapi ya kalau orang udah passion, orang udah punya panggilan hidup ya itu nggak bisa ditahan gitu. Sampai akhirnya di kelas 10 akhirnya muncul sendiri gitu si panggilannya pengen jadi apa. Ya akhirnya Koko kejar gitu. Nah buat teman-teman yang lagi mikirin nih mau jadi apa, terus berdoa sama Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengerti Tuhan maunya apa buat hidup kita. Nah terus teman-teman banyak orang yang cuman kepo aja. Nanya pencipta, Tuhan aku mau jadi apa? Sudah cuma kepo aja gitu. Nah kenapa mungkin Tuhan gak jawab dulu? Karena mungkin teman-teman gak akan siap kalau Tuhan tiba-tiba ngomong. Coba tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu nanti jadi penginjil di pelosok-pelosok. Kira-kira teman-teman siap gak? Kalau sampai Tuhan bilang gitu. Kadang kita cuman kepo aja gitu. Tapi kita gak punya persiapan, kita gak punya ketaatan. Gitu. Nah kan kita ketika Tuhan kasih tahu, maka kita perlu mulai bersiap, kita perlu mulai taat. Karena pasti visinya Tuhan itu sesuatu yang besar buat hidup kita, bukan yang kecil. Oke? Dan gak mudah lagi. Belajar dari Yusuf. Coba Yusuf. Dapat panggilan di awal-awal di mimpi bakal jadi memerintah. Terus tiba-tiba perjalanan hidupnya malah apa coba? Dizolimi kakak adiknya, kakak-kakaknya, saudaranya. Terus dijual. Terus ke penjara, ketemu Tante Poti, terus ya sebagainya gitu ya, dihianati sama teman penjaranya gitu ya, katanya kalau kamu bantuin aku keluar nanti aku inget kamu. Taunya dilupain pas udah beres. Walaupun akhirnya keluar juga gitu ya. Tapi kita lihat bahwa setiap problem yang dipunyain Yusuf punya satu karakter yang gak pernah hilang di dalam masalah apapun yang dia alami. Itu dia terus taat sampai kepala penjaranya nyantol sama dia, sampai kepala rumah suaminya Tante Poti itu mempercayakan banyak hal buat dia, kecuali istrinya. Dan masih banyak lagi. Dia punya persiapan meskipun dia tahu dia mau jadi apa, tapi dia terus berjuang gitu meskipun apa yang dilihatnya nggak sesuai. Nah teman-teman tetap setia. Apalagi khususnya kalau ketika visimu itu mungkin gak dimengerti sama orang-orang lain. Pah, mah, aku pengen jadi orang yang hidup memberkati di pelosok. Mungkin papa mamamu bisa gak ngerti. Aduh janganlah, kamu kerja aja di bank gitu ya. Uangnya mungkin lebih banyak. Kan orang dikaitkan sukses itu sama kekayaan ya. Padahal sebenarnya sukses itu ketika kita mencapai panggilan hidup kita. Nah, kita harus tetap setia di sana. Bukan berarti kita tidak menghormati orang tua kita. Tapi kita belajar untuk respect mereka, tapi kita juga konsisten supaya mereka akhirnya bisa ngerti dari hasil-hasil karya yang kita buat. Nah, kok bukannya kalau mau dengar suara Tuhan tuh kayaknya susah banget ya. Buat kita bisa tahu gitu jawaban Tuhan gitu. Gimana sih caranya? Nah, itu nggak bisa dipungkiri, itu harus punya hubungan, teman-teman. Domba selalu kenal suara gembalanya. Jadi teman-teman gak bisa pengen tahu panggilan Tuhan berikutnya tadi kan jangan cuma kepo doang. Tapi sekarang kamu harus punya hubungan sama dia, sama Tuhan. Kamu gak bisa Tuhan aku mau jadi apa tapi gak pernah renungan, gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa, gak pernah ngobrol sama Tuhan. Gimana caranya Tuhan bisa ngomong sama kamu kalau kamu gak punya hubungan yang baik sama dia? Gitu. Itu tentang hubungan. Kemudian poin berikutnya adalah
kita seringkali pakai ukuran manusia. Tadi saya udah sampaikan, udah mention bahwa seringkali kita pengennya jadi kaya aja. Itu tentang diri kita aja. Kita pengen jadi kaya. Emang Korean gak pengen kaya? Pengen sih gitu ya. Tapi Koko belajar juga bahwa harus ada sesuatu yang Koko buang. Koko harus berusaha juga untuk menyangkal diri. Koko juga berproses gitu ya. Untuk akhirnya mengerti bahwa panggilan hidup Tuhan adalah terutama ketimbang dengan kekayaan. Nah teman-teman, jangan sampai kekayaan membuat kita melenceng atau kita ragu memilih panggilan hidup Tuhan. Efesus 2 ayat 10 Paulus mengatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya Tuhan merindukan kita melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik itu bukan jadi tentang kaya. Semua orang Kristen selalu dipanggil untuk jadi berkat, bukan jadi kaya. Oke? Nah, teman-teman belajar untuk memenuhi visi hidup kita bukan tentang diri kita sendiri, tapi jadi berkat buat orang lain. Kok gimana kalau visi Tuhan ternyata kayaknya gue gak mampu deh. Nah teman-teman, visi Tuhan itu Tuhan izinkan ada, Tuhan izinkan kasih tahu sama kita. Itu supaya kita punya langkah iman percaya sama Tuhan. Kalau kita mampu, kita gak perlu Tuhan untuk mengejar mimpi kita atau visi kita. Kalau kita mampu, udahlah Tuhan, gue bisa sendiri. Gue bisa lah. Tinggal belajar yang banyak, terus daftar, ngerjain seleksi dengan baik. Tapi percayalah bahwa ketika kita menjalani visi Tuhan, kita akan pasti punya momen di mana kita harus perlu Tuhan. Tips and triknya gimana kok untuk tahu? Emang ya kita harus doa, kita harus punya hubungan baik sama Tuhan. Tapi ada gak sesuatu yang bisa kita lakuin untuk kita ngecek passion kita atau tujuan hidup kita? Jawabannya bisa. Ya, pertama ceklah kelebihan atau kekuatan kita. Kemudian cek passion. Orang yang gak passion gak akan semangat untuk mengejar panggilan hidupnya. Nah, panggilan hidup Tuhan itu pasti datang dengan penuh passion di dalam hati kita. Kayaknya kalau ngerjain sesuatu tuh gak pernah capek gitu, gak pernah pusing. Meskipun susah apa segala macam tetap aja dilakonin gitu. Gak pernah capek. Kemudian dia pasti terkait dengan kelebihan gitu. Mungkin kamu bukan tentang apa yang kamu suka ya. Kalau yang apa yang kamu suka, main game suka, tiba-tiba gue pengen berarti panggilan hidup gue main game gitu ya. Nggak juga teman-teman. Gue main gamenya semangat kok, passion. Kelebihan gue terus gue menang terus banyak, nggak juga gitu ya. Kamu harus doain dulu. Bukan berarti Tuhan nggak, ya gue sendiri belum dalemin ya. Apakah gamers juga merupakan salah satu panggilan Tuhan dalam hidup kita gitu. Tapi ceknya tadi ya, jadi berkat atau enggak? Gitu. Apa kamu memperkenalkan Tuhan sama teman-teman kamu yang main game misalnya? Gitu. Nah kemudian tips and trick yang terakhir adalah jangan tiru orang lain. Karena setiap panggilan hidup kita itu unik. Terus kalian misalnya lihat, wah dia seperti Mark Zuckerberg dan yang lain-lain, Bill Gates misalnya. Kuliahnya berantakan dulu, seperti gitu. Berarti gue gak perlu kuliah dulu sebenarnya buat bisa jadi berkat. Ya benar sih. Tapi ingat, jangan tiru orang lain. Karena jalan hidup orang lain berbeda dengan jalan hidup kita gitu. Terus kita juga kadang suka minder karena wah si orang itu umur 25 tahun udah kaya. Lah gue gini-gini aja berarti gue gagal. Enggak juga. Timeline setiap orang berbeda-beda. Panggilan setiap orang unik. So teman-teman, gue berharap untuk firman kali ini kita sama-sama belajar untuk menemukan lagi panggilan hidup kita, passion lagi dalam hidup kita. Mulai serius lagi untuk berdoa dan berpikir Tuhan sebenarnya maunya apa sih dalam hidupku. Jangan sampai udahlah gak penting juga. Jangan ya. Ketika kita sudah memutuskan kita ikut Tuhan, kita sudah jadi naluri kita untuk kita tahu kita harus jadi apa dan jadi berkat di mana dan sebagainya. Oke. Semoga firman hari ini menjadi berkat buat kita semua. Koko berdoa buat teman-teman yang masih mencari talentnya, visinya, tujuan hidup, panggilan hidup. Semoga cepat ketemunya. Koko juga berdoa supaya Tuhan juga cepat reveal apa yang jadi kerinduannya buat setiap hidup kita. Amin. Kita mau sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu
dalam hidup kami, ketika kami boleh dipanggil untuk memenuhi kehidupan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami dipanggil bukan untuk jadi kaya, tapi jadi berkat buat orang lain. Tuhan, berkati supaya kami bisa lebih mendengar suara-Mu, kami boleh berdoa dengan sungguh-sungguh meminta padamu, kami mau berjuang punya hubungan yang baik sama Engkau, sehingga hidup kami beneran fokus untuk melayani-Mu, menjadi berkat buat dunia, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami gak menyanyiakan waktu kami lagi, kami mau, karena kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu, kami tidak mau menyanyiakannya begitu saja Tuhan. Ajar kami, berikan kami kepekaan hati dan telinga untuk bisa mendengar apa yang jadi kerinduan-Mu dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Biarlah kiranya Tuhan setiap tantangan yang dalam hidup kami mungkin dibatasi oleh COVID ataupun hal lain, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, ketika Engkau berkehendak, maka terjadilah. Makasih Tuhan, berkati kehidupan kami untuk berikut-berikutnya, berkati semua teman-teman kami yang mungkin lagi kesulitan atau yang lagi bergumul. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Kau yang bantu, sehingga Engkau yang bukakan setiap jalan-jalan. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur. Amin. Tuhan berkati semua. Dadah.